Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 5 di bulan Maret 2024 guys. Dan untuk memulai hari ini guys, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat untuk perubahan hari ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya di 6,24%. Dan untuk Fear and Greed Index pun juga tidak ada perubahan yang signifikan, masih di poin 86 di area extreme greed ya. Dan tentu saja ini adalah semua efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin sudah naik lagi ya, kenceng banget guys di 8%. Bahkan sebentar lagi kalau kita lihat dari harga sekarang ya, dimana harga sekarang ada di posisi 68.499 dolar ya. Dan tampaknya menurut saya pribadi ya, hari ini Bitcoin akan memecahkan rekor ATH-nya guys. Kita lihat aja nanti seperti apa ya. Dan tentu saja ini berimbas bagus ya untuk altcoin, dimana untuk Ethereum juga ikutan naik ya di 4,3%. Kemudian untuk BNB juga masih naik di 1,6%. Dan untuk Dogecoin ini juga masih menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan ya. Hari ini di 30% guys. Begitu juga untuk Shiba Inu juga naik kenceng banget di 92% guys ya. Dan juga untuk Bong tampaknya juga masih mengalami kenaikan ya, mengikuti kakaknya ya Shiba Inu, di mana hari ini naik di 48%. Sedangkan untuk rivalnya untuk PP ya juga mengalami kenaikan yang lumayan guys, naik di 31% ya. Keren banget ya untuk pergerakan altcoin dan juga beberapa koin-koin besar lainnya di sini kalau kita lihat. Dan memang ada beberapa yang mengalami penurunan juga, mungkin diakibatkan karena para investor melihat adanya opportunity ya atau potensi di koin-koin yang lebih seksi, sehingga mereka mengalihkan dananya ya untuk masuk ke aset-aset tersebut guys. Contohnya di sini ada Axelar yang turun di 10%, kemudian ada Arweave juga turun ya, untuk Phantom juga turun di 8%, untuk FLR juga turun, Worldcoin yang kemarin naik ya cukup lumayan, sekarang pun juga mengalami penurunan cukup lumayan. Begitu juga untuk Near Protocol juga turun di 7% guys ya. Sui, Immutable X, bahkan untuk Celestia pun juga mengalami penurunan guys. Bahkan untuk Render yang belakangan ini ramai diperbincangkan juga mengalami penurunan ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ya perubahan yang terjadi pada pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini guys. Tampaknya untuk target di Fibonacci retracement seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya, ini tampaknya sesuai dengan jalurnya guys. Dan sebentar lagi kalau menurut saya pribadi di 70.000 dolar ini akan menjadi target psikologis ya. Dan saya ingatkan buat teman-teman semua, mungkin nanti di harga 70.000 dolar ini akan ada koreksi ya setelah penembusan di ATH-nya, tepatnya di 69.000 dolar. Jadi ada kemungkinan dari investor untuk taking profit dulu guys sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi kita akan pantau untuk perubahan yang terjadi dari Bitcoin ini guys. Dan untuk DCA seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya, kalau memang kalian ingin masuk ke Bitcoin dan tidak terlalu memusingkan ya dengan adanya koreksi, kalian bisa masuk sekarang karena ada potensi untuk naik terus guys ya, sebelum atau menjelang adanya halving di bulan April nanti. Jadi ada kemungkinan untuk Bitcoin ini naik terus, dan setelah halving nanti kalau kita melihat dari histori yang ada ya, ini akan terjadi penurunan atau koreksi guys. Jadi sebagai antisipasi buat teman-teman semua yang mungkin ingin masuk dan juga sudah mempunyai profit atau mendapatkan profit, kalian harus memperhatikan waktu atau momen-momen yang tepat ya untuk keluar dari market. Jangan sampai kalian nyangkut di atas. Oke? Dan pertanyaan besarnya guys, kira-kira Bitcoin ini akan dibawa ke harga berapa ya? Nah, di sini kita tidak perlu berspekulasi tanpa adanya dasar ya. Kita langsung aja menuju ke newsnya ya. Seperti yang dilaporkan dari harian Bitcoinis, di mana Bitcoin ini bisa saja mencapai 125.000 dolar ya pada akhir 2025 ini guys. Di mana seorang analis yang bernama Willy Wu ya, dia adalah seorang analis on-chain Bitcoin yang disegani ya, dan sangat optimis terhadap mata uang kripto paling berharga di dunia ini, dan mengambil bagian dalam X pada tanggal 4 Maret kemarin ya, di mana analis tersebut mengatakan bahwa Bitcoin dapat melonjak hingga mencapai 125.000 dolar guys pada akhir tahun 2025 ini. Dan tentu saja ya, kenaikan dari Bitcoin ini disebabkan oleh institusi yang juga sudah masuk ke Bitcoin guys, sehingga mengisyaratkan atau mengindikasikan ya untuk harga di 125.000 dolar pada akhir 2025 ini sangat optimis banget guys. Dan
bergantung ya pada peningkatan adopsi institusional itu sendiri, terutama dari raksasa investasi BlackRock dan juga Fidelity. Nah, khususnya di sini si Willy Woo menyarankan ya bahwa bahkan alokasi minimal di 3% aja ke Bitcoin oleh klien perusahaan-perusahaan ini dapat mendorong harga melewati $125.000 guys. Karena seperti yang kalian tahu ya, yaitu BlackRock dan Fidelity ini merupakan aset manajer besar ya dengan valuasinya yang sudah ribuan triliun guys, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kalau cuman masuk dananya 3% aja ke Bitcoin, ini sudah bisa ya mengangkat Bitcoin ini mencapai $125.000 guys. Ini keren banget ya. Apalagi sekarang BlackRock juga sudah melebarkan sayapnya untuk menawarkan Bitcoin spot ETF-nya di negara Brasil dan Peru seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya. Sebagai konteks ya, analis tersebut menyoroti dana kelolaan untuk BlackRock ya sebesar $9,1 triliun dan dana kelolaan untuk Fidelity sebesar $4,2 triliun guys. Dan angka-angka ini digunakan dengan rekomendasi alokasi portofolio BlackRock dan Fidelity yang paling optimis, yaitu sekitar 84,9% untuk BlackRock dan 3% untuk Fidelity guys. Bahkan dengan angka ini ya, Willy Woo menekankan bahwa proyeksi ini sangat konservatif. Dan sebagai tanggapan, analis tersebut mencatat ya bahwa ini hanya memperhitungkan sebagian kecil sekitar $13,3 triliun dari total kekayaan global yang diperkirakan mencapai $500 triliun guys. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira apakah benar apa yang disampaikan oleh si Willy Woo ini guys. Dan seandainya ya kalau memang hype dan juga arus Bitcoin di ETF ini masih seperti sekarang, tampaknya untuk mencapai hal tersebut ini bukanlah hal yang tidak mungkin dan bisa saja hal ini bisa lebih cepat ya. Karena seperti yang kalian tahu bahwa banyak ya para analis yang memperkirakan untuk bisa menembus ATH Bitcoin ini diperkirakan bisa terjadi setelah adanya halving nanti. Bahkan sebelumnya akan ada koreksi dulu guys. Tapi ternyata perkiraan para analis ini meleset guys. Bahkan hal ini terjadi ya atau mungkin sebentar lagi akan terjadi sebelum halving. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang berbeda ya dengan analisa-analisa yang ada ya. Dan bisa saja untuk target di $125.000 ini bisa tercapai mungkin sebelum atau mungkin di awal-awal tahun 2025 nanti guys. Kita lihat aja nanti seperti apa ya. Cukup menarik untuk diikuti guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Selain itu, kalau kita lansir ya dari Cryptopolitan, diinformasikan bahwa lonjakan Bitcoin dan juga emas ini karena adanya investor yang mengantisipasi penurunan untuk suku bunga guys. Nah, ini juga menjadi salah satu indikator ya kenapa belakangan ini Bitcoin naik cukup kenceng banget guys. Bahkan emas pun harganya juga naik. Nah, di sini emas mencapai level tertinggi sejak Desember kemarin, di mana harga emas naik secara signifikan mencapai $2.120 ya per ons, level tertinggi sejak 4 Desember 2021 kemarin. Dan ketika harga emas ini sempat mencapai $2.135 ya sebelum ditarik kembali ya atau koreksi guys. Dan kenaikan harga emas ini menyoroti ketertarikan baru investor terhadap logam mulia sebagai aset safe haven ya selama periode ketidakpastian ekonomi. Dan kenaikan ini menunjukkan preferensi yang meningkat ya untuk emas sebagai penyimpan nilai yang dapat diandalkan dan lindung nilai terhadap volatilitas pasar guys. Penguatan dari emas ini dapat dikaitkan ya dengan beberapa faktor termasuk spekulasi penurunan suku bunga dan kekhawatiran akan inflasi serta ketegangan geopolitik guys. Dan investor telah lama menyukai emas sebagai safe haven ya atau lindung nilai terhadap volatilitas pasar dan juga fluktuasi mata uang, dan kinerjanya baru-baru ini mencerminkan daya tariknya yang bertahan lama di saat gejolak ekonomi ini guys. Lonjakan harga untuk Bitcoin dan juga emas ini mencerminkan ya sentimen pasar yang ditandai dengan optimisme dan antisipasi penurunan suku bunga, dan para analis berpendapat ya bahwa investor bertaruh pada suku bunga yang lebih rendah terutama di Amerika Serikat ya, dan ekspektasi ini mendorong lintasan kenaikan aset-aset ini guys. Jadi kita lihat aja guys, kira-kira apakah sentimen untuk penurunan suku bunga ini akan bisa terus ya memompa harga Bitcoin dan juga harga emas ini untuk naik. Kita akan pantau terus. Dan kita lanjutkan informasi berikutnya guys. Seperti yang kita lansir ya dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan ya MicroStrategy atau Michael Saylor ya, ini akan menjual sekitar $600 juta untuk surat utang pribadinya dan akan membeli lagi guys sebagian dari penjualannya untuk membeli Bitcoin. Wah, ini keren banget ya nih orang ya. Jadi menurut informasi terbaru untuk MicroStrategy hari ini ya mengumumkan bahwa tergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor lain, mereka akan menawarkan $600 juta ya dari total surat utang senior yang dapat dikonversi yang akan jatuh tempo pada tahun 2030 dalam penawaran pribadi kepada orang-orang
yang secara wajar ya diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan 144A di bawah Undang-Undang Sekuritas 1933 sebagaimana telah yang diubah ya. Nah, di sini ya MicroStrategy berencana untuk menggunakan hasil bersih dari penjualan surat utang untuk membeli Bitcoin tambahan dan untuk keperluan perusahaan secara umum guys. Tunduk pada kondisi tertentu pada atau setelah 22 Maret 2027 nanti ya, di mana MicroStrategy dapat membeli kembali semua atau sebagian dari surat utang dengan uang tunai guys. Pemegang obligasi akan memiliki hak untuk meminta MicroStrategy untuk membeli kembali semua atau sebagian dari obligasi mereka dengan uang tunai pada tanggal 15 September 2028 nanti. Wesel bayar ini dapat dikonversi menjadi uang tunai dan saham kelas A MicroStrategy atau kombinasi antara uang tunai dan saham kelas A MicroStrategy sesuai dengan pilihan dari MicroStrategy guys. Nah, ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira dengan dana di 600 juta dolar ini ya yang akan dialokasikan ke Bitcoin, tampaknya ini akan cukup menarik ya untuk diikuti dan bisa saja ini akan men-trigger harga Bitcoin lebih tinggi lagi guys. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat ya dari harian Cryptopolitan diinformasikan untuk Ethereum Trust ETF dari BlackRock ya. Ini mendapatkan atau menghadapi penundaan lagi dari SEC guys ya. Jadi SEC telah menunda keputusannya atas proposal ETF Ether yang diajukan oleh BlackRock menandai penundaan lain dalam ruang ETF mata uang kripto guys. Penundaan ini mengikuti tindakan serupa yang dilakukan pada bulan Januari ketika SEC memutuskan untuk menunda aplikasi BlackRock setelah menyetujui serangkaian ETF Bitcoin. Perkembangan ini sejalan dengan ekspektasi para analis industri ya, yang menunjukkan pendekatan regulasi yang hati-hati terhadap produk keuangan berbasis Ether. BlackRock sebagai manajer aset terbesar di dunia ya, pada awalnya telah mengajukan iShares Ethereum Trust pada bulan November kemarin, menandakan minat yang semakin besar ya untuk menawarkan exposure investor tradisional ke Ethereum melalui saluran yang telah diatur guys. Penundaan ini telah mendorong entitas lain ya untuk merevisi proposal ETF mereka dengan memasukkan bahasa khusus terkait staking yang menunjukkan upaya untuk menyelaraskan diri dengan ekspektasi peraturan. Khususnya ARK21 Shares dan juga Franklin Templeton telah melakukan amandemen pada pengajuan mereka yang mencerminkan sikap proaktif terhadap kepatuhan peraturan dan juga nuansa investasi mata uang kripto guys. Analis ETF dari Bloomberg yaitu James Shepard menyoroti tanggal 23 Mei sebagai tanggal penting ya untuk proses pengambilan keputusan SEC dan terkait dengan jeda di 240 hari ya yang dimiliki badan pengatur untuk mengevaluasi proposal dari VanEck dan juga ARK21 Shares. Shepard dalam pernyataan sebelumnya memperkirakan peluang 60% untuk mendapatkan persetujuan pada tenggat waktu ini guys, dan menggarisbawahi sifat kritis dari periode mendatang bagi para pemohon ETF Ether guys. Jadi kita tunggu aja seperti apa akhir dari drama ETF Ethereum ini guys, dan seandainya ya jika nanti di tanggal 23 Mei SEC menyetujui untuk ETF Ethereum ini guys, maka bisa kita indikasikan ya kemungkinan untuk Ethereum naik lebih tinggi ini akan sangat-sangat potensi banget guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa. Oke. So untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan share juga info-info lainnya ya di Twitter, dan untuk rekomendasi project-project baru yang lagi testnet, lagi pre-sale ataupun lagi airdrop, kita akan share di akun Telegram group guys, dan juga akun Telegram channel. Kalian join aja di situ. Nanti kita akan informasikan secara update. Oke. Jadi kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.